Selamat pagi Bapak Ibu dan juga kakak-kakak beserta seluruh partisipan talk show pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami dari pemenang Lomba Proposal Bisnis PSF yang merupakan program dari LSP saat pandemi COVID-19 ini untuk tetap menjaga produktivitas siswa terutama dalam bidang wirausaha seperti itu, Bu. Oke. Baik, yang pertama tadi kan sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Yuwita tentang tim kami dan juga namanya sudah, namun saya akan pertegas kembali sekarang Ibu. Nah, saya sendiri atas nama Niputu Normalia Diah Safitri, bisa dipanggil Normalia. Kemudian teman saya ada Niputu Lalita Pratnyandari, bisa dipanggil Lalita. Oke, next. Ada Nikomang Nadia Martaini, bisa dipanggil Nadia. Dan terakhir yaitu satu-satunya cowok ya yang ada di tim kita atas nama Imade Prenawasidananda, bisa dipanggil Nanda. Baik, mungkin dari perkenalannya itu saja ya. Kemudian kami akan perkenalkan our company. Nah, yang pertama ada produk dari usaha kami. Yang pertama ada Pubuca. Pubuca ini adalah singkatan dari puding buah cantik. Nah, sesuai dengan namanya Ibu, puding buah cantik ya, kita pasti udah tahu setelah mendengar puding buah cantik berarti ini sebuah puding yang disajikan dengan desain yang menarik. Nah, di mana di sini didesain oleh buah yang kelihatannya pasti enak sekali dan menarik sekali ya. Nah, yang kedua ini ada produk dari desain grafis. Nah, desain grafis ini menyediakan produk dan jasa seperti lukisan, seperti pamflet, ataupun seperti pembuatan stiker online bagi yang jualan juga ya untuk desain grafis. Next ada Nona's Bread. Nah, bread seperti yang kita tahu itu pasti roti ya. Tapi Nona's Bread ini tidak hanya menyediakan roti, begitu juga temannya roti yaitu kopi. Nah, sungguh perpaduan yang sangat sempurna sekali dan dinikmati oleh seluruh kalangan pastinya. Berikutnya ada produknya Yummy Banana. Kita udah tahu ya pasti Yummy Banana itu sebuah olahan pisang. Nah, di sini ada nugget yang isi topping strawberry, ada coklat dan lain sebagainya. Pasti sesuai namanya pasti yummy sekali. Oke, next ada Frios Market. Nah, ini juga sebenarnya bisnis kuliner dalam bentuk frozen food yang lagi viral sekarang. Ini ada corn dog ya. Corn dog ini tuh sangat viral sekali Bapak Ibu dan juga teman-teman. Mulai dari tahun sekitar mungkin akhir 2020 ya. Sampai sekarang itu masih viral banget. Dengan isiannya seperti mozzarella dan sosis. Ini anak-anak pasti suka banget. Remaja juga pasti, mungkin orang tua juga ya. Oke. Mungkin dari perkenalan produk itu aja dan bisa buka next slide-nya. Nah, pernah nggak sih ada di benak Bapak Ibu atau teman-teman semua gimana sih untuk memulai bisnis, cara untuk memulai bisnis seperti itu? Pasti kan ada ada di benak kita semua, ada kebingungan ya, apa sih, gimana sih cara memulainya? Nah, di sini ada langkah awal memulai sebuah usaha. Yang pertama ada perencanaan. Ada latar belakang yang nanti di sini saya akan jelaskan di next slide-nya. Yang kedua ada visi misi usaha. Yang ketiga ada tujuan. Dan yang keempat ada profil organisasi. Higher character and taste. Okay, next. Nah, yang kedua ada perencanaan lanjutan. Yang pertama mungkin udah sangat umum sekali ya, yaitu ada analisis SWOT. Yang kedua ada analisa pasar. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Yang keempat ada marketing mix dan ada analisa biaya. Nanti juga akan dijelaskan di next slide ya. Success is the real
attractiveness. Ini ada kata-kata mutiara ya dari kami sedikit untuk menambah motivasi kita semua. Oke, yang pertama ada perencanaan. Live for nothing or die for something. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada latar belakang. Kita mendengar latar belakang pasti ada muncul di pikiran kita apa sih yang melatar belakangi atau alasan apa yang membuat kita termotivasi untuk mendirikan sebuah usaha tersebut. Seperti itu. Yang kedua ada visi misi. Ya, harapan ke depan dari perusahaan yang ingin didirikan, yang akan didirikan. Nah, pasti kan kita akan mendirikan sebuah usaha, akan merintis bisnis, pasti kita mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya ke depannya agar kita bisa mendirikan sebuah bisnis. Yang ketiga, ada tujuan dan searah juga dengan visi misi. Tujuan adanya perusahaan tersebut. Nah, sebuah perusahaan pasti dikembangkan dengan tujuan tertentu ya. Maka dari itu kita harus merencanakan tujuan dari bisnis kita. Kemudian ada profil organisasi, yaitu manajemen dan pembagian tugas. Nah, dalam usaha itu pasti ada orang-orang yang berperan penting dalam usaha tersebut. Ada organisasinya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kayaknya tentang analisis SWOT, analisa pasar, marketing mix, dan selanjutnya itu Kak Nadia yang lebih memahami ya tentang hal tersebut. Benar nggak sih Kak Nadia ya, waktu saya berikan pada Kak Nadia? Iya Kak, benar sekali. Jadi mengenai analisis SWOT itu Nadia yang lebih tahu ya. Jadi di analisis SWOT itu ada 4 hal yang perlu kita bahas, yaitu ada keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan untuk analisa pasar, di mana produk tersebut cocok untuk kita jual nantinya. Dan selanjutnya yang ketujuh itu marketing mix. Di marketing mix kita akan membahas tentang produk, place, pricing, dan promotion. Dan selanjutnya strategi pemasaran. Jadi pada strategi pemasaran kita harus menjelaskan bagaimana cara yang tepat untuk memasarkan produk kita tersebut. Nah, selanjutnya analisis SWOT. Jadi, seperti yang Nadia jelasin tadi, di analisis SWOT ada 4 hal yang kita bahas, dan di sini Nadia akan berikan contoh-contohnya. Contoh dari strength atau kekuatan, yaitu harganya terjangkau, menggunakan gula asli. Dan contoh dari weakness adalah produk tidak tahan lama, proses pembuatan produk cukup lama. Dan contoh untuk opportunities, pasar terbuka luas dan digemari oleh banyak orang. Dan contoh untuk threat atau ancamannya adalah banyaknya pesaing dan harga bahan baku tidak menentu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh perbandingan analisis SWOT dari tim Pubuca dan tim desain grafis. Dari tim Pubuca, kekuatannya yaitu harganya lebih murah, memakai gula asli tanpa pemanis dan tanpa pengawet, dan pemasarannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan kekuatan dari desain grafis bisanya menarik, menyediakan banyak jasa dan produk dengan berbagai varian, dan juga menyesuaikan dengan keinginan klien. Sedangkan weakness dari tim Pubuca adalah tidak dapat bertahan lama, dan produk cenderung naik ketika bahan baku naik. Untuk weakness dari desain grafis, brand masih awam, dan teknologi atau alat yang digunakan kurang memadai.
Selanjutnya, opportunities dari tim Pubuca, sedikitnya penjual puding di daerah Kintamani, dan puding buah sehat digemari oleh masyarakat. Sedangkan opportunities dari desain grafis, pemesanannya bisa secara online maupun offline, dan banyak diperlukan orang-orang saat pandemi maupun new normal. Nah, yang terakhir, threat dari atau ancaman dari tim Pubuca adalah pesaing lain yang bersaing secara tidak sehat. Sedangkan threat dari atau ancaman dari desain grafis adalah banyaknya pesaing dan klien bisa saja membatalkan atau mengubah pesanan. Oke, selanjutnya marketing mix. Pada marketing mix, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama itu produk, yang kedua place, yang ketiga pricing, dan yang keempat promotion. Pada produk juga terdapat 4 bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama itu functionality. Pada functionality, kita perlu menerangkan apa fungsi dari produk yang kita jual. Pada brand, kita menerangkan apa nama dari brand yang kita jual ini. Dan pada packaging, bagaimana kemasan produk kita, biasa saja atau istimewa, atau di setiap harga memiliki kemasan yang berbeda juga. Dan service, pada service kita jelaskan bagaimana pelayanan kita kepada konsumen. Contohnya kita menyediakan PO, seperti itu. Dan pada place, juga terdapat 3 bagian yang perlu dibahas. Yang pertama itu channel. Kita harus menjelaskan di mana nanti kita akan memasarkan produk kita. Misalnya channelnya dititipkan di warung atau di kantin-kantin sekolah. Yang kedua itu ada inventory. Pada inventory kita menjelaskan di mana proses pembuatan dan penyimpanan produk kita nantinya. Dan yang ketiga, distribusi. Gimana proses pendistribusian produk yang akan kita jual nanti. Dan selanjutnya itu ada pricing yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada list price. Kita menerangkan berapa harga per 1 cup produk kita. Yang kedua itu ada diskon. Contohnya yaitu misalnya beli 5 cup, kita dapat 1 cup puding ekstra buah, seperti itu. Dan yang ketiga itu bundling. Nah, selanjutnya yang terakhir ada promotion. Pada promosi itu terdapat 4 bagian, yaitu ada advertising, sales, publicity, dan sale promotion. Nah, pada pendistribusian kita menjelaskan bagaimana proses promosi kita. Contohnya, misalnya hari ini adalah hari pertama kita jualan. Jadi, contoh promosi kita adalah untuk 5 orang pembeli pertama dapat potongan harga, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke strategi pemasaran. Pada pemasaran, kami melakukan secara offline dan online. Dan untuk teknik marketingnya, kami melakukan dengan cara melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga dengan sistem jemput bola atau dalam artian kita yang mencari pembeli atau kita yang datang ke pembeli langsung. Dan yang ketiga itu dengan sistem melalui door to door dan mulut ke mulut. Nah, setelah kami menjalankan usaha ini, ternyata produktivitas pemasaran kami itu 50% secara online dan 50% secara offline. Oke, selanjutnya ada analisa biaya. Pada analisa biaya, kita akan membahas tentang uang dan 3 hal ini. Yang pertama, itu ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang pasti
dikeluarkan oleh pemilik usaha terlepas dari ada tidaknya produksi yang kita lakukan. Dan yang kedua itu biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang hanya dikeluarkan ketika pelaku usaha memproduksi barang atau jasa. Dan yang ketiga itu ada total cost. Jadi total cost ini diperoleh dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang analisa biaya, teman saya nih jagonya. Ya kan, Lalita? Nadia ada aja ya, tapi benar juga. Kalau masalah hitung uang, saya jagonya. Nah, di sini, jadi saya akan menjelaskan kembali tentang analisis biaya produksi. Nah, yang tentunya akan membahas tentang uang. Yang pertama, analisis biaya produksi itu, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Jadi, di biaya tetap ini, kita akan membahas tentang biaya atau barang yang kita keluarkan hanya sekali walau tidak ada kita memproduksi barang. Nah, contohnya di sini ada tabung gas atau kompor gas yang kita keluarkan hanya sekali. Nah, ini adalah contoh analisis biaya dari salah satu proposal pemenang entrepreneurship semasa kita, yaitu dari tim Pubuca. Next. Nah, untuk di biaya variabel atau variable cost, itu barang yang kita beli per produksi. Contohnya yaitu seperti ini, ada nama barang yang sudah terlihat di layar, seperti buah-buahan ataupun agar-agar untuk membuat puding. Next. Nah, di total cost ini, kita sudah tahu ya apa itu total cost tadi yang sudah dibilang oleh teman saya. Jadi, total cost itu adalah fixed cost yang ditambah dengan variable cost, atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi, dari contoh Pubuca, yaitu karena Pubuca mendapatkan fixed cost-nya Rp345.000, maka akan ditambah dengan biaya variabel yang didapat oleh Pubuca yaitu Rp346.000. Jadi total cost dari tim Pubuca yaitu Rp691.000. Jadi kita juga akan menghitung di sini modal awal. Nah, modal awal itu didapat dari fixed cost ditambah 3 dikali dengan biaya variabel atau variable cost. Jadi, di sini 345.000 akan ditambah dengan 3 dikali Rp346.000. Jadi, di sini mendapatkan 345.000 ditambah dengan 1.038.000. Jadi, akan mendapatkan total yaitu Rp1.383.000. Nah, catatannya di sini untuk modal awal ini adalah untuk 3 kali produksi ke depan. Next. Nah, setelah membahas semua analisis biaya tadi, analisis biaya produksi yang tadi, ada juga analisis lainnya, yaitu ada titik impas yang terdiri dari break even point, yaitu break even point produksi dan break even point harga. Itu yang pertama. Yang kedua ada analisa keuntungan, dan yang terakhir juga ada pengembalian modal.